Rumah Agus Salim, seorang kepala dusun di Desa Rajabasa, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Tanggamus, Senin dini hari digerebek polisi. Dari penggeledahan di rumah Agus, polisi menyita 24 bungkus sabu-sabu siap edar yang disimpan dalam kotak plastik serta uang ratusan ribu rupiah di laci lemari. Agus Salim kemudian digelandang ke Mapolres Tanggamus. Dalam pemeriksaan polisi, Agus Salim mengatakan sudah lebih dari 1 tahun menjalankan bisnis haram tersebut. Sabu-sabu yang dijualnya dipasok seorang bandar di Tanggamus yang kini masih buron. Kepala dusun ini mengatakan nekat menyambi menjual narkoba karena terdesak kebutuhan ekonomi. Sabu-sabu miliknya dijual di sejumlah kecamatan di Tanggamus. Dijual ke siapa aja? Ya, sama yang pembelinya. Ada anak kecil nggak yang beli? Dewasa? Remaja-remaja? Pelajar? Dewasa, orang-orang tua? Sekitaran mana yang beli? Ya, sekitaran dari di mana? Yang komplek dari luar. Komplek mana? Pokok mana? Pokok Rajabasa. Kita menemukan barang bukti narkoba ialah sabu-sabu seberat 6,6 gram. Berikut uang dan timbangan. Untuk pasalnya sendiri Pak yang disangkakan Pak? Untuk pasal kita kenakan pasal 114 ayat 2 karena dia di atas 5 gram dengan ancaman kurungan 20 tahun penjara. Penyidikan kasus ini masih dikembangkan polisi untuk memburu pemasoknya. Atas perbuatannya, Agus Salim terancam hukuman 20 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Seorang penyerobot lahan bernama Sunarno ditangkap polisi Polres Tulang Bawang Senin siang. Ia ditangkap di rumahnya di Desa Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Tulang Bawang tanpa melakukan perlawanan. Sunarno ditangkap polisi setelah dilaporkan oleh seorang petani yang juga tetangganya. Sunarno mengklaim sawah seluas 3 hektar milik korban. Penyerobotan sawah oleh Sunarno itu rupanya hanya untuk memeras korban. Sunarno meminta uang ganti rugi pada korban sebesar 36 juta rupiah. Korban yang diancam kemudian membayar uang yang diminta Sunarno yang dibuktikan dengan kwitansi. Setelah pembayaran itu, korban kemudian melaporkan Sunarno ke polisi. Korban mengklaim lahan sawah itu adalah sah miliknya yang didasari surat akta jual beli atau AJB. Meminta uang ganti rugi atas tanah garapan yang mana tanah garapan tersebut memang saat ini menjadi hak milik dari si korban, namun yang selaku sebagai tersangka ini melakukan pemerasan dengan sejumlah nominal 36 juta rupiah. Surat pernyataan dan kwitansi pembayaran uang dari korban kepada Sunarno disita polisi sebagai barang bukti. Polisi menjerat Sunarno dengan pasal 368 dan 378 KUHP tentang pemerasan dan penipuan. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Petani cabai di Lampung Barat sedang gembira karena harga cabai naik. Di antaranya para petani di Desa Tanjung Raya dan Hanakau, Kecamatan Sukau pada Senin siang. Para petani bersemangat memanen cabai sebab harganya naik. Cabai rawit dibeli Tengkulak Rp35.000 per kilogram. Harga cabai itu naik Rp15.000 dibanding 2 pekan lalu yang di kisaran Rp20.000 per kilogram. Harga cabai caplak atau yang dikenal cabai geprek kini Rp40.000 per kilogram. Berapa harga cabai Pak? 35. 35. Turun apa naik? Alhamdulillah naik sedikit. Memang sebelumnya berapa? 20. 20. Oh, sekarang naik ya? Iya. 15.000. Iya. Gimana perasaannya cabai udah naik? Alhamdulillah, ikut senang. Seneng ya? Iya. Itu udah untung apa belum di harga 35 Pak? Alhamdulillah udah. Udah ya. Iya. Sebanding ya sama biaya perawatan. Iya, banding lah. Menurut pengepul, naiknya harga cabai saat ini karena pasokan dari petani berkurang. Banyak petani cabai yang belum panen.
Berapa Bang? 2530. 2030 rawit ya? Dari rawit Padang. Yang putih itu Bang, yang besar Untuk geprek itu 40-an, sekitar 40-45. sama-sama untung. Harga sekarang ini stabil Mas kalau harga. Meski harga cabai telah naik, para petani tetap mengeluhkan harga pupuk dan obat-obatan yang terus melambung. Pupuk kualitas bagus kini menembus harga hampir Rp900.000 per karung isi 50 kg. Kenaikan harga pupuk itu malah dibarengi kelangkaan pupuk bersubsidi. Para petani meminta pemerintah menurunkan harga pupuk dan obat-obatan supaya mereka tidak rugi saat harga cabai anjlok. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Ratusan orang berkumpul di Taman Gajah, Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Minggu pagi. Dari kerumunan itu terdengar sayup-sayup lantunan ayat-ayat Al-Quran yang saling bersahutan. Ternyata kegiatan ini adalah setoran hafalan surat-surat Al-Quran untuk menumbuhkan minat dan kecintaan warga kepada Al-Quran. Kegiatan ini diikuti anak-anak hingga orang dewasa. Untuk menambah semangat warga yang menyetor hafalan Al-Quran, panitia menyiapkan hadiah sarapan bubur ayam dan es teh hingga ponsel. Warga antusias mengikuti kegiatan yang digelar sebuah majelis taklim di Bandar Lampung itu. Tadi ikut hafalan apa? Surah Al-Waqi'ah. Bisa ya? Susah nggak tesnya? Nggak terlalu. Oh, dapatnya apa aja sih tadi? Dapat bubur ayam, dapat staiti, dapat sate, dapat Al-Quran, dapat paket Rais. Gimana, seneng nggak dengan adanya kegiatan ini? Senang. Tadi apa Bang, setoran apa kita? Dapatnya yang medium. Kebetulan memang Masya Allah acaranya rame banget, jadi memang yang tersedia agak lebih banyak kuotanya memang dihemat. Yang mumtaz sudah penuh, yang medium jadi dapatnya. Oh gitu. Susah nggak tadi Bang tesnya? Enggak sih, alhamdulillah nyantai, enak. Orangnya juga enak-enak, yang ngetes juga enak. Masya Allah. Penyelenggara mengatakan kegiatan tersebut sebagai upaya menumbuhkan kecintaan dan sekaligus memasyarakatkan Al-Quran. Tujuannya adalah pertama ingin memasyarakatkan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan demikian Al-Quran itu dikenal oleh masyarakat, terutama oleh anak-anak. Ya. Jadi di samping anak-anak kita bisa main lato-lato gitu ya, dia juga mengenal Al-Quran juga. Kegiatan serupa akan kembali digelar di sejumlah tempat, tidak hanya di Bandar Lampung, namun juga diupayakan di daerah lain dalam waktu dekat. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.